Halo semua, ketemu lagi dengan saya Desi dan kali ini kita akan berbicara tentang masalah bagaimana cara mempersuasi via on camera. Dalam video ini ada dua pembahasan yang penting yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah secara teknis apa saja yang harus kita perhatikan dalam melakukan persuasi di depan kamera. Yang kedua adalah apa saja jenis-jenis komunikasi persuasi di depan kamera. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita akan melakukan komunikasi persuasi di depan kamera? Prinsip berbicara di depan kamera ada 3 hal penting yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah aspek visual. Yang kedua, aspek audio, dan yang ketiga adalah aspek video editing. Untuk komunikasi persuasi di depan kamera seperti ini, untuk aspek visual ada 3 hal penting yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, dimulai dari pencahayaan. Apakah lingkungan sekitar teman-teman cahayanya itu sudah cukup untuk memperlihatkan wajah teman-teman yang cakep-cakep dan cantik-cantik itu? Jangan sampai terlalu gelap. Halo teman-teman, lihat gak mukaku? Nah, ini terlalu gelap. Nah, tuh ada noise. Halo. Hai. Halo tante, halo om. Aku noise-nya mama nih. Nah, yang kedua adalah posisi kamera. Apakah posisi kamera teman-teman sudah 90 derajat atau lurus seperti ini, ya? Atau jangan-jangan terlalu ke atas. Nah, aspek berikutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah background. Apakah latar belakang teman-teman ini bisa menunjang proses penyampaian pesan di depan kamera? Atau jangan-jangan malah mengganggu dan malah membuat kita menjadi terdistorsi pesannya. Jadi perhatikan baik-baik latar belakangnya. Aspek berikutnya adalah aspek audio. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan mikrofon supaya suara kita jelas dan supaya tidak terganggu dengan noise di sekitar kita. Nah, kita juga bisa menggunakan musik seperti ini untuk di depan atau di belakang atau di antaranya. Bisa kita pakai background musik. Yang ketiga, perhatikan baik-baik apakah ada noise. Bye-bye. Nah, itu tadi 2 aspek penting, visual dan audio. Tapi ada satu aspek tambahan yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman menggunakan kamera. Aspek itu adalah aspek video editing. Nah, aspek video editing ini memang cenderung dekoratif. Dia bukan yang pertama atau yang mainnya. Yang mainnya adalah visual dan audio, tetapi video editing ini menjadi penting supaya lebih menarik perhatian dan supaya kita bisa memperhalus proses dari penyampaian pesannya. Yang pertama yang harus kita perhatikan, apakah teman-teman punya openingnya atau yang disebut bump in dan punya closingnya atau bump out. Nah, perhatikan juga transisi antara satu scene dan scene berikutnya. Setelah itu, kalau teman-teman melakukan blooper atau kesalahan, misalnya seperti ini. Salah. Nah, jangan terlalu lama, tapi segera saja untuk kembali ke konten yang ingin teman-teman sampaikan. Kemudian lakukan cutting. Nah, berikutnya ini yang terkenal disebut sebagai B-roll. Oke, B-roll itu adalah video-video lain yang teman-teman ambil dalam suatu kondisi yang lain yang dimasukkan di dalam kamera, lalu kita sebagai pembicara melakukan voice over. Nah, B-roll ini berfungsi untuk memperkuat penjelasan itu. Jadi teman-teman bisa pakai B-roll sebagai bagian dari dekorasinya atau sebagai bagian dari memperkuat pesan persuasinya. Yang terakhir, ini cukup penting, terutama kalau kita ingin menyampaikan pesan yang sifatnya adalah pesan-pesan penting. Jangan lupa untuk tambahkan teks seperti di bawah ini atau di atas ini. Nah, itu tadi 3 aspek penting untuk berbicara di depan kamera, terutama dengan tujuan to persuade.
Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yakni apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan persuasi di depan kamera. Oke, kita lihat video berikut ini. Oke, di dalam materi tentang berbicara di depan kamera, itu terutama dalam hal persuasi, ya, dalam tujuan untuk melakukan persuasi, selling adalah salah satu yang paling umum. Tetapi selling atau menjual apa? Ya, biasanya ada dua jenis. Yang pertama, kita menjual produk atau hard sell gitu ya, sesuatu yang memang tangible, sesuatu yang kelihatan. Teman-teman pasti sangat familiar dengan orang-orang yang menjual produk, misalnya seperti produk kecantikan, kemudian mereka ada sampel, mereka mencoba trial produknya di kulit mereka sendiri ya, atau produk seperti makanan, masakan dan seterusnya. Jadi ada real product. Kalau yang saya berikan contoh ini adalah menjual buku. Ya, jadi seseorang ingin menjual buku, maka dia perlu tunjukkan apa saja sih isi buku tersebut gitu. Jadi dia bisa melakukan berbicara di depan kamera dengan menunjukkan misalnya isi dari buku itu, kelebihan buku itu, dan juga bagaimana cara menggunakan buku itu secara efektif gitu. Kemudian yang kedua bentuknya adalah service. Nah, yang paling sering saya temukan di dalam on camera atau berbicara di depan kamera, terutama dalam tujuan untuk menjual service, itu misalnya menjual service consulting atau menjadi konsultan bagi misalnya online marketing atau konsultan bagi pembuatan buku online, misalnya konsultan dan macam-macam gitu. Ada banyak sekali consulting service yang sekarang sedang muncul secara online. Nah, itu adalah menjual jasa ya. Dan bagaimana menjual jasa itu dia selalu baik produk maupun jasa ya, dua-duanya sebenarnya. Itu selalu dia akan mulai dengan problem identification dari targetnya. Jadi dia akan melihat pertama kali misalnya apa sih yang Anda alami sekarang atau apa problem yang Anda alami sekarang. Misalnya kalau consulting service online marketing ya, mungkin dia akan bicara apakah produk Anda selama ini tidak banyak penjualannya sehingga Anda membutuhkan sosial media untuk menjual produk Anda, misalnya seperti itu. Jadi ada problem di klien yang sekarang sedang mereka alami. Nah, lalu kemudian baru dia masuk consulting service menawarkan apa ya, termasuk juga misalnya service seperti mengajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dan macam-macam ya. Jadi ada banyak service yang dijual secara online. Nah, kemudian bentuk persuasi yang lain di dalam kamera itu ada contoh lain, yaitu testimonial, yang bentuknya testimonial. Artinya si A, si B, si C yang muncul di kamera itu sebenarnya bukan penjualnya, tetapi hanya third party atau orang lain, pihak ketiga yang mengendorse perusahaan atau produk atau service tersebut ya. Misalnya seperti gambar di sebelah kiri ini ya, perempuan sedang mencet-mencetin kulitnya, kemudian dia memberikan honest review tentang SK2. Nah, seorang yang melakukan produk review itu belum tentu dibayar oleh brandnya ya, belum tentu, tetapi bisa juga dibayar ya. Jadi ini tergantung pada posisi si pembuat video. Nah, teman-teman juga bisa melakukan produk review atau testimonial terhadap suatu produk yang kemudian itu juga mungkin bisa meningkatkan istilahnya engagement dalam kamera atau dalam produksi video teman-teman. Kemudian ada juga service review atau bagaimana mereka menunjukkan atau menceritakan review tentang sebuah service atau jasa online ya. Misalnya ini ada service review tentang Sam Ovens ya. Sam Ovens salah satu consulting individual atau seorang yang menawarkan online consulting yang sangat populer. Nah, dia ini memberikan review tentang is it a scam atau is it legit gitu, apakah itu scam atau ini beneran gitu ya. Nah, dia bisa memberikan testimonial tersebut. Kemudian ada bentuk persuasi lain on camera, ya ini misalnya mengajak orang untuk ikut dalam movement. Artinya this is not commercial. Jadi ini bukan usaha komersial seperti yang depan tadi sudah saya jelaskan.
Yang ini maupun selling maupun testimonial bukan, tetapi social movement yang bentuknya memang adalah pergerakan sosial. Misalnya ada social movement zaman dulu, Coin for Prita misalnya, atau ada movement-movement lain seperti ketika ada mahasiswa yang protes terhadap anggota DPR. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam bentuk kamera ya, dan itu adalah salah satu bentuk persuasi juga. Tujuannya adalah ingin mengajak sebanyak mungkin orang berpartisipasi dalam pergerakan tersebut, baik secara online maupun secara offline ya. Misalnya pergerakan lain yang teman-teman pernah tahu yang sangat besar di Indonesia dulu terhadap Ahok gitu ya, itu ada pergerakan 212 dan seterusnya. Nah, itu ada pergerakan itu dilakukan lewat kamera maupun lewat berbagai macam usaha offline. Jadi ada misalnya orang-orang yang berpengaruh yang kemudian menyampaikan argumen dan persuasinya lewat kamera sehingga orang-orang ikut untuk terlibat dalam pergerakan tersebut. Nah, ini juga bisa dilakukan teman-teman ketika teman-teman tertarik pada satu movement dan ingin join di situ dan menjadi bagian untuk menarik semakin banyak massa dalam pergerakan tersebut. Nah, kemudian ada persuasi jenis lain dalam kamera, yaitu charity atau crowdfunding. Nah, crowdfunding ini juga cukup populer sekarang karena ada berbagai macam platform yang membuka jenis crowdfunding untuk membantu orang lain, ya. Nah, misalnya ada Kitabisa, kemudian ada macam-macam ya. Ada juga charity yang sifatnya organizational. Jadi misalnya Atmajaya kemarin juga berusaha untuk melakukan crowdfunding untuk membantu baik mahasiswa, pensiunan maupun medis ya, anggota medis melalui pembelian APD kemudian disumbangkan ke rumah sakit di sekitar Atmajaya. Nah, ini juga bisa dilakukan on camera. Artinya ada orang-orang yang kemudian memberikan atau mempersuasi audiens untuk mengikuti crowdfunding ini gitu. Nah, ini juga bisa jadikan salah satu opsi untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk berlatih melakukan persuasi di depan kamera. Lalu, tipe berikutnya adalah untuk melakukan persuasi di depan kamera untuk brand awareness. Brand awareness itu sebenarnya ada piramidanya ya. Jadi piramidanya itu disebut the awareness pyramid of a brand. Jadi mulainya dari unaware, kemudian aided awareness, unaided. Jadi misalnya kalau aided itu kita mulai dari unaware aja ya. Unaware itu orang-orang tidak paham tentang brand tersebut, ya kan? Tidak aware. Kemudian aided itu dia mulai tahu tetapi masih kurang mendapatkan atensi, ya. Unaided itu sudah adjust atau sudah mengadaptasi kebutuhan audiens dan sudah menangkap perhatian dari audiens. Jadi attention-nya sudah diperoleh. Nah, kemudian top of mind itu dia sudah bisa menjadi nomor 1. Jadi misalnya seperti kalau saya tanya teman-teman kalau minum air galon itu mereknya apa? Nah, biasanya ada satu merek yang pasti muncul. Nah, merek itu sudah menjadi top of mind gitu. Tapi ada juga yang dominant gitu. Dominant itu lebih dari top of mind, dia sudah benar-benar 100% itu menjadi merek yang monopoli atau merek yang satu-satunya dalam kompetisi itu tidak ada gitu. Itu dominant. Nah, itu tergantung. Nah, maka teman-teman akan melihat piramida ini sebenarnya bentuknya itu tergantung teman-teman melihat ya. Ada yang membuatnya segitiga terbalik, ada yang membuatnya unaware itu di bawah, dominan itu di atas. Tapi ini saya pasang unaware di atas, dominan di bawah, maksudnya ini adalah marketnya. Ya, jadi marketnya semakin Anda kuasai, semakin ke bawah semakin Anda kuasai. Nah, kalau brand awareness ini contohnya misalnya teman-teman melakukan persuasi di depan kamera untuk membantu penguatan brand, tapi tidak melulu sales. Jadi misalnya dalam situasi COVID semacam ini, ya, misalnya ini contoh destinasi-destinasi wisata, itu kan tidak bisa selling sekarang, ya, tapi bisa untuk brand awareness. Jadi nanti setelah COVID selesai, mereka akan kembali ke destinasi wisata tersebut.
dan akan terpersuasi karena brand awareness-nya sudah kuat ya. Atau misalnya kasus-kasus seperti museum di Jogja, di Indonesia yang sekarang jelas pengunjungnya mungkin 0 ya, tapi artinya dari sisi sales 0, tapi mereka bisa bergerak di brand awareness. Sehingga pada saat mereka buka ya, museum buka, destinasi buka, mereka menjadi top of mind. Nah, itu bisa juga dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini adalah daftar pertanyaan kalau teman-teman ingin melakukan persuasi di depan kamera ya. Siapkan pertanyaan ini, kemudian hubungkan ini dengan teori persuasinya. Misalnya, kira-kira saya ingin melakukan apa sih, atau saya mau mempersuasi apa? Ya. Jadi, apakah saya ingin melakukan selling? Ya. Tadi, apakah saya ingin melakukan selling, atau saya hanya ingin membuat testimonial terhadap suatu produk atau service, atau saya ingin menggerakkan orang lain supaya ikut social movement, atau saya ingin teman-teman supaya ikut charity gitu, atau saya ingin brand awareness ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan saya tuju ya. Jadi siapa yang nonton video ini, siapa yang akan saya tuju dalam proses saya merekam on camera ini. Kemudian yang ketiga, proses atau sensasi apa yang saya inginkan dari target saya. Apakah saya ingin target saya terganggu? Saya ingin target saya belajar? Saya ingin target saya untuk melakukan imitasi? Saya ingin target saya untuk mengkritisi dan ikut terlibat secara kognitif sehingga mereka pintar gitu ya. Atau saya ingin shortcut gitu, saya ingin audiens beli aja, saya nggak peduli mereka besoknya nggak beli lagi, pokoknya saya mau hard sell sekarang gitu. Itu ada proses-proses itu dihubungkan dengan teori persuasi yang mungkin sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Kemudian tujuan akhir saya apa sih ya? Itu yang penting. Apakah saya ingin hard sell tadi, atau saya ingin pergerakannya, atau saya hanya ingin ke brand awareness aja. Lalu kemudian desainlah pesannya. Ya, pesannya saya harus seperti apa supaya bisa terjadi proses persuasi tersebut. Yang perlu teman-teman ingat ya, ini saya ambil dari Digital Marketer. One good idea, clearly and convincingly presented, is better than a dozen so-so ideas strung together. Maksudnya, satu ide tapi jelas dan meyakinkan ketika dipresentasikan di depan kamera jauh lebih baik daripada ide-idenya banyak tapi biasa-biasa aja kemudian dijadikan satu. Artinya apa? Artinya lebih baik teman-teman punya satu pesan, satu ide, tapi jelas cara teman-teman menyampaikan jauh lebih baik daripada teman-teman menawarkan terlalu banyak. Jadi tawarin satu aja. Maka uji cobanya adalah satu, ya, pilih satu produk, pilih satu service, pilih satu opsi dari persuasi tadi. Apakah akan selling, apakah ke testimonial, apakah ke pergerakan sosial dan seterusnya, ya. Pilih satu saja. Kemudian kembangkan reasoningnya, kembangkan kira-kira saya mau pakai teknik apa nih gitu. Terutama kalau teman-teman sudah belajar teori komunikasi persuasif, ya saya mau pakai teknik yang mana, kan ada banyak teknik tuh. Mau pakai disonansi kognitif misalnya untuk mengganggu kognisi atau emosi audiens, atau saya ingin misalnya saya ingin membuat audiens melakukan imitasi sehingga saya membuat mereka belajar ya, saya misalnya mengajari mereka dengan cara memakai produk ini gitu kan, jadi oh mereka mengimitasi cara saya. Atau saya ingin mereka ELM ya, elaboration, saya ingin mengelaborasi argumennya ya dengan menjelaskan pakai infografis ini, pakai video ini dan seterusnya ya. Jadi silakan pilih satu saja, just one gitu. Oke? Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai persuasi on camera. Nah, itu tadi teman-teman video yang menunjukkan apa saja yang bisa teman-teman lakukan atau konten-konten apa saja yang bisa teman-teman buat kalau ingin melakukan persuasi di depan kamera. Terima kasih buat atensinya dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini serta komen di bawah ini kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa. Dadah Om, dadah Tante. Dadah Om, dadah Tante.